Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Adelia Yovinda di mata pelajaran Matematika. Gimana nih puasanya? Semoga lancar ya. Walaupun sekarang ini cuacanya sedang gak nentu, kadang panas, kadang hujan, tapi kalian harus tetap semangat puasanya. Jangan lupa jaga kesehatan juga ya. Nah, belajarnya juga harus ditingkatkan nih, karena sebentar lagi kan PAS. Di video kali ini, kita akan meneruskan pembahasan segi 4. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas sifat-sifat rumus keliling dan rumus luas daerah persegi, panjang, persegi, dan jajar genjang. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita bahas adalah belah ketupat. Nah, pernahkah kalian melihat gambar-gambar di bawah ini? Misalnya kartu diamond atau wajik. Nah, wajiknya ini yang berwarna merah itu berbentuk belah ketupat. Dan misalnya bendera Brazil yang warna kuningnya ini berbentuk belah ketupat. Jadi belah ketupat sudah kita kenal ya dari dulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat belah ketupat. Misalnya di sini ada belah ketupat A, B, C, D. Lalu kita beri warna ya pada sisi-sisinya. Sisi AD dengan warna merah, sisi DC dengan warna kuning, sisi CB dengan warna hijau, sisi BA dengan warna biru. Lalu kita susun, kita jajarkan sisi-sisinya ini. Lalu apa yang kita dapat? Kita jajarkan nih. Ini DC, ternyata DA dan DC ini sejajar. Lalu CB juga sejajar dan sama panjang. Oke, nah dari sini didapatkan bahwa semua sisi sama panjang. Artinya panjang AD sama dengan panjang CD sama dengan panjang BC sama dengan panjang AB. Oke, selanjutnya kita coba ukur besar sudut A. Begitupun kita ukur juga besar sudut C. Nah, didapatkan kalau besar sudut A dan besar sudut C ini sama. Lalu, begitupun dengan sudut D. Kita ukur besar sudutnya. Lalu kita cocokkan dengan sudut B. Dan ternyata sudutnya ini sama besar. Artinya, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Artinya, besar sudut A sama dengan besar sudut C dan besar sudut B sama dengan besar sudut D. Oke, di sini kita buat diagonalnya ya. Diagonal yang pertama itu CA dan diagonal yang kedua itu DB. Lalu kita ukur panjang AO yang Ibu warnai warna biru muda. Nah, lalu kita geserkan ke atas. Dan ternyata panjangnya ini sama. Panjang AO sama dengan panjang CO. Lalu yang kedua, kita ukur panjang DO dengan warna yang kuning ini ya. Lalu kita geser ke BO. Ternyata panjangnya ini juga sama. Artinya, kedua diagonal saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Nah, AO sama dengan CO. Panjang DO sama dengan panjang BO. Di sini diagonal CA dan diagonal DB ini tegak lurus ya. Pasti tegak lurus. Oke, itu sifat-sifat belah ketupat ada 3.
semua sisi sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Dan yang terakhir, kedua diagonal saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Selanjutnya, kita akan membahas keliling belah ketupat. Di sini Ibu punya belah ketupat A, B, C, D. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau keliling ini adalah jumlah sisi-sisi dari belah ketupatnya. Sisinya ini, karena tadi diketahui kalau sisi-sisinya ini sama, maka kita anggap saja dengan S. Maka kelilingnya sama dengan 4S. Oke. Selanjutnya, luas belah ketupat. Misalnya, Ibu punya belah ketupat A, B, C, D. Lalu Ibu buat duplikatnya. Nah, belah ketupat A, B, C, D ini Ibu gambarkan diagonal-diagonalnya. Diagonal yang warna kuning kita anggap D2 dan diagonal yang merah kita anggap D1. Nah, yang duplikatnya ini kita potong dan kita susun jadi bangunan seperti ini. Oke. Nah, ternyata terbentuk persegi panjang. Di video sebelumnya kita kan sudah ketahui bahwa luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Di sini panjangnya itu sama dengan D1 dan lebarnya itu sama dengan D2. Maka persegi ini rumus luasnya adalah D1 dikali D2. Nah, karena kita tahu kalau persegi ini terbentuk dari dua belah ketupat, maka satu belah ketupatnya itu rumusnya adalah setengah D1 dikali D2. Oke, ingat-ingat ya. Luas belah ketupat sama dengan setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Oke, kita coba lihat contoh soal 1. Pada belah ketupat ABCD di samping, panjang AB sama dengan 5 cm, AC 10 cm, dan BD 6 cm. Tentukan A. Keliling belah ketupat ABCD dan B. Luas belah ketupat ABCD. Kita cari pertama keliling belah ketupat itu sama dengan 4S. Nah, S-nya ini sisinya ini adalah panjang AB sama dengan 5 cm. Maka kita substitusikan ya nilainya. 4 dikali 5 cm sama dengan 20 cm. Maka keliling belah ketupat ABCD sama dengan 20 cm. Nah, yang B, luas belah ketupat ABCD sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Di sini yang diketahui panjang AC 10 cm. AC ini berarti diagonalnya ya. Lalu panjang BD 6 cm. Maka kita substitusikan nilainya. Setengah dikali 10 dikali 6. Sama dengan 30 cm persegi. Contoh 2. Pada belah ketupat PQRS, panjang diagonal PR sama banding QS sama dengan 2:3. Jika luas belah ketupat tersebut 20 cm persegi, tentukan panjang diagonal PR. Oke, pertama kita misalkan dulu. Misalkan panjang diagonal PR sama dengan 2N cm. Maka panjang diagonal QS sama dengan 3N cm. Luas belah ketupat sama dengan setengah kali diagonal 1 PR dikali diagonal 2-nya QS sama dengan 27 cm persegi. Ini 27 diketahui ya. Nah, lalu kita substitusikan nilai PR dan QS-nya. PR-nya 2N, QS-nya 3N. Maka setengah kali 2N kali 3N sama dengan 27.
Kita kalikan ya, 3N kuadrat sama dengan 27. Kedua ruas dibagi 3, maka N kuadrat sama dengan 9. N sama dengan 3. Nah, jadi panjang diagonal PR sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 cm. Oke, begitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Selanjutnya kalian harus melihat video part 2-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.